Baik, oke. Untuk selanjutnya, Pak Firmansyah akan mengangkat tema inovasi pembelajaran beragama Islam di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Kami persilakan Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Mufti. Izin Pak Raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menyampaikan makalah saya. Sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh moderator kita yang luar biasa, saya mengangkat tema pembelajaran pendidikan agama Islam di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Baik, next Pak. Ya, dalam latar belakang masalah ini, saya ingin menyajikan ya istilah mengenai pendidikan Islam. Istilah ini saya sarikan dari beberapa rujukan yang saya miliki, bahwa pendidikan Islam itu dapat dilihat dari sudut pandang yang sangat luas. Paling tidak dari beberapa rujukan saya, makna dari pendidikan Islam itu bisa dipahami pada 4 segmentasi. Yang pertama, bahwa pendidikan Islam itu sebagai proses penanaman nilai-nilai keislaman atau biasa disebut dengan pendidikan keislaman. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam itu dalam arti adalah bidang studi atau mata pelajaran yang kita pahami dengan istilah pendidikan agama Islam atau PAI. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam dapat juga dimaknai sebagai kelembagaan pendidikan keagamaan. Seperti tadi yang dibahas oleh Pak Asep, yaitu madrasah dan juga lembaga pendidikan pesantren. Dan yang keempat, bahwa pendidikan agama Islam itu adalah keseluruhan aspek dalam kependidikan Islam. Nah, selanjutnya, ini juga menurut saya penting saya jelaskan dalam kesempatan yang baik ini mengenai bagaimana urgensi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 bahwa pendidikan itu hendak melaksanakan ya berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan dari pendidikan nasional itu yang paling tidak memberikan kontribusi besar pada beberapa mata pelajaran dalam kurikulum sistem pendidikan nasional kita adalah pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam ini mampu menyampaikan ya peserta didik kita kepada kompetensi peserta didik yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang mulia. Dan urgensi PAI ini tentu dipayungi ya dalam peraturan perundang-undangan. Ya, ada beberapa peraturan yang khusus membahas tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum, termasuk juga nanti di perguruan tinggi yang akan saya bahas. Nah, selanjutnya di dalam pelaksanaannya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, sejauh ini mengalami banyak sekali sorotan. Ya, orang begitu tinggi ekspektasinya terhadap pendidikan agama Islam, terutama pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Yang mana perguruan tinggi umum ini adalah ya semacam lompatan terakhir bagi angkatan-angkatan kerja kita untuk kemudian selanjutnya mereka masuk ke semua sektor di setiap lini bidang yang ada dalam kehidupan bernegara dan juga bermasyarakat. Nah, salah satunya adalah kehidupan politik.
Nah, oleh karena itu, pendidikan agama Islam, terutama di perguruan tinggi umum, begitu banyak sekali mendapat sorotan yang tajam. Misalnya, saya kutip dari pendapatnya Thoaf, ada beberapa indikasi yang beliau sebut sebagai kelemahan di dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum yang ada di Indonesia. Yang pertama bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum itu, ini saya ringkas saja, masih cenderung bersifat normatif. Artinya hanya menyajikan norma-norma ya yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya. Nah, sehingga mahasiswa ini kadangkala paham terhadap suatu materi pendidikan agama Islam, tetapi penghayatan terhadap nilai-nilai yang diajarkan pada mata kuliah itu seolah tidak ada yang melekat. Apalagi kemudian ketika dikaitkan dalam pengamalan nilai-nilai itu pada kehidupan sosial sehari-hari. Nah, kemudian juga dalam prakteknya kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum itu masuk kepada mata kuliah MKDU atau mata kuliah dasar umum yang hanya bobotnya itu sangat kecil sekali. Jadi hanya 2 SKS. Dan itu biasanya di perguruan tinggi umum, termasuk juga di Uniski, itu diberikan di awal semester, jadi semester pertama. Nah, oleh karena itu memperkaya kurikulum dalam hal ini, terutama oleh para dosen yang mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam itu kurang kemudian tumbuh, karena memang di satu sisi bobotnya yang kecil, di sisi lain perhatian terhadap fasilitas, barangkali begitu ya, fasilitas pendukung yang terkait dengan pembelajaran PA itu juga kurang mendapat perhatian yang serius. Itu sebagaimana catatan yang disampaikan oleh Thoaf di dalam buku beliau. Nah, PAI saat ini tentu mengalami dinamika yang luar biasa, terutama ketika kita bicara dalam konteks misalnya globalisasi. Bahrus Surur Iyung, beliau mengatakan bahwa di era globalisasi ini paling tidak ada kekuatan kapitalisme ya, kapitalisme global yang itu membawa misi-misi yang merusak moral, akhlak anak bangsa. Tentu pada gilirannya nanti ini akan berdampak kepada masa depan negara kita itu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan suatu upaya reformulasi pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Maka dari latar belakang ini, saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Uniski sebagai universitas pada perguruan tinggi umum dengan label Islam menjawab semua kelemahan dan tantangan yang ada di dalam latar belakang yang saya sebutkan tadi. Next, Pak. Ya, dalam rumusan masalah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan saya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan mentoring agama Islam? Dalam hal ini, mentoring agama Islam ini adalah gagasan ya yang inovatif untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam, melalui mentoring agama Islam di Uniski Kaya Agung yang menurut saya dapat dikatakan sebagai kegiatan yang inovatif di dalam menjawab permasalahan yang ada terkait dengan pembelajaran PAI. Ya, Uniski Kaya Agung, mungkin saya sepintas saja, adalah satu-satunya universitas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi Uniski ini berdiri tahun 2007 dengan alih kelola pada waktu itu, alih kelola dari Universitas Jenggala di Sidoarjo. Kalau kita baca sejarah berdirinya Uniski Kaya Agung, maka tidak bisa dilepaskan dari kiprah sinergitas antara Muhammadiyah di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pemerintah
Kabupaten Oki. Jadi Uniski ini adalah perguruan tinggi swasta atau PTS, tetapi pembiayaan mulai dari alih kelola sampai kemudian di awal operasional itu berjalan itu menggunakan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, tetapi milik yayasan. Dan pada waktu itu masih ada ya regulasi yang memungkinkan untuk terjadi hal yang semacam itu dalam dalam lingkup bantuan hibah kepada lembaga pendidikan. Nah, Uniski ini melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam berbeda dengan perguruan tinggi umum, terutama yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mata kuliah pendidikan agama Islam itu hanya satu saja dan bobotnya 2 SKS. Nah, di Uniski mata kuliah agama Islam itu ada Al-Islam 1 sampai Al-Islam 6. Jadi dari semester 1 sampai semester 6. Dan ini diadaptasi dari kurikulum yang ada di Muhammadiyah. Tentu dalam dinamikanya mengalami banyak sekali masukan-masukan terkait dengan kurikulum, terutama silabus yang disampaikan dalam setiap mata kuliah yang berbeda. Nah, jadi ada ya semacam perbedaan yang sangat dalam ya, terutama antara mata kuliah Al-Islam kemuhammadiyahan di perguruan tinggi Muhammadiyah dengan Al-Islam yang ada di Uniski. Mungkin nanti kalau waktunya cukup akan saya uraikan silabus yang menurut saya berbeda itu. Next, Pak. Firman, coba ya ini coba jelaskan program inovasinya itu apa? Mentoring ya? Iya, Prof. Program, coba jelaskan mentoring ini maksudnya apa, ya tujuannya apa, cara kerjanya bagaimana, impact-nya apa, ya? Tadi udah cukup agak terlalu panjang background-nya itu ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih, Prof. Ya, mentoring agama Islam, saya kutip beberapa pendapat di dalam makalah yang telah saya kirimkan di WA Group. Saya menyimpulkan apa itu mentoring agama Islam adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan penanaman nilai Islam oleh seorang mentor kepada peserta mentoring, dalam hal ini mahasiswa, yang dilakukan secara intensif melalui pendampingan dan pembinaan yang dilandasi atas dasar suatu komitmen yang kuat untuk membentuk karakter Muslim yang berkepribadian Islam. Nah, jadi secara teoretis, mentoring itu kurang lebih maknanya seperti itu. Next, Pak. Ya, tujuan mentoring, setidaknya ada 10 yang diharapkan dari kegiatan mentoring agama Islam itu. Yang pertama, salimul aqidah, akidah yang selamat, kemudian sahihul ibadah, ibadah yang benar, matinul khuluq, akhlak yang mantap, kemudian musaqaful fikri, ya, pikiran yang cemerlang, kemudian qawiyul jismi, tubuh yang kuat, mujahadatul linafsi, memiliki semangat yang baik, yang bagus, kemudian harisun ala waqtih, disiplin dalam menjaga waktu, kemudian munazzamun fi syu'unih, disiplin juga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, qadirun alal kasbi, memiliki keterampilan atau kemampuan di dalam bekerja, dan yang terakhir nafi'un li ghairih, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, peran mentoring paling tidak ada 10 sebagai akselerator, fasilitator, motivator, membentuk karakter, dan lain sebagainya. Next, Pak. Ya, fungsi mentoring ada 3 dalam buku yang saya rujuk sebagai sarana pembinaan dasar-dasar akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan thaqafah. Ya, thaqafah di sini nanti terkait juga dengan politik. Ya, di sini ada materi pada Al-Islam 6 itu membahas tentang ghazwul fikri, perang pemikiran. Kemudian yang kedua, sarana pelatihan dan pembiasaan. Firman. Ya, Prof. Buku rujukannya buku apa tuh? Ada ini, Prof, buku pedoman dari dari Uniski. Iya, Prof. Oh, ya, oke.
Ya, kemudian yang kedua, sarana pelatihan dan pembiasaan bekerja bersama-sama atau amal jama'i. Ya. Selanjutnya, sarana dalam mewujudkan nilai keislaman dan ukhuwah Islamiyah. Next. Ya, ini mungkin yang akan saya jelaskan secara lebih mendalam kaitannya nanti dengan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Mentoring agama Islam yang dilakukan di UNISKI, tadi yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan, adalah menyempurnakan dari berbagai kelemahan yang terdapat pada banyak perguruan tinggi umum yang ada di Indonesia. Yang paling dekat misalnya UNSRI. Jadi UNSRI itu melaksanakan pendidikan agama Islamnya sebagaimana perguruan tinggi umum pada umumnya, hanya satu mata kuliah saja, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, untuk membantu mahasiswa agar bisa memahami secara mendalam materi pendidikan agama Islam itu, UNSRI kemudian membuat semacam kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa, namanya AMKAI, asistensi mata kuliah agama Islam. Nah, AMKAI di sini beda dengan di UNISKI, sama-sama kegiatan mentoring, tetapi bedanya di UNSRI itu AMKAI itu dilaksanakan oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Ya. Jadi untuk membantu mahasiswa agar memahami mata pelajaran, dan sepengetahuan saya dalam rujukan yang saya miliki, AMKAI itu menjadi prasyarat bagi mahasiswa UNSRI untuk dia bisa mengikuti ya semacam UAS, ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, jadi pendek kata, AMKAI ini adalah ekstrakurikuler membantu mahasiswa agar dia bisa mengikuti atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di dalam ujian akhir semester. Nah, di UNISKI itu tidak. Pelaksanaan mentoring agama Islam di UNISKI itu, saya sebutkan yang pertama tadi adalah menyempurnakan kelemahan yang ada, juga dikelola oleh satu lembaga khusus yang bernama Pusat Pembinaan, Pembimbingan, Pengkajian, dan Pengembangan Islam atau P5I. Nah, P5I ini mengelola mentoring ini sedemikian rupa yang menurut saya sangat inovatif. Misalnya, di UNISKI itu ada 4 fakultas dengan 7 program studi, yang semuanya adalah program studi umum. Ada FKIP, kemudian ada teknik, ada perikanan, dan ada hukum. Nah, yang menarik di sini, P5I kemudian membuat semacam kelompok mentoring dengan memadukan setiap mahasiswa dalam seluruh program studi. Ya, tentu yang pertama dilakukan adalah membagi berdasarkan jenis kelamin dan mata kuliah. Nah, sehingga di dalam implementasinya, dinamika kelompok kegiatan mentoring itu berisi mahasiswa-mahasiswa dari lintas program studi. Nah, oleh karena itu, materi-materi yang disampaikan di dalam kegiatan mentoring itu seringkali oleh mentornya kemudian ditarik ke dalam kegiatan yang aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kemudian terjadi misalnya ada penggunaan metode problem solving, itu sangat membuka cakrawala wawasan berpikir mahasiswa. Ya. Dengan latar belakang keilmuan yang berbeda tadi. Jadi di sini ada ya saling isi begitu dari lintas keilmuan, dan ini sepanjang pengetahuan saya tidak dilakukan di semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pernah saya berdiskusi dengan salah satu pimpinan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mereka juga punya kegiatan mentoring, tetapi mentoringnya itu berbeda dengan mentoring yang ada di UNISKI. Terutama tadi misalnya di dalam membuat kelompok-kelompok mentoring itu. Nah, kemudian kegiatan mentoring ini dilakukan di masjid-masjid yang ada atau yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi, Prof dan teman-teman, mentoring di UNISKI itu dilaksanakan pada hari Sabtu dari pukul 9 sampai sholat zuhur berjamaah di masjid. Jadi inovasi yang saya kira sangat baik di sini dari kegiatan mentoring ini, yang pertama ada upaya
menghidupkan ya atau memakmurkan masjid yang dilakukan oleh lembaga ini. Nah, kemudian juga mendekatkan mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan masjid. Ya, jadi ada satu momen misalnya sebelum mentoring itu dimulai, diajak kemudian membersihkan masjid dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sangat bagus sekali dan dalam penelitian saya tidak ada satupun yang melakukan hal yang semacam itu di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi di Uniski itu kurang lebih menggunakan 10 sampai 16 masjid yang terpisah-pisah itu di beberapa kelurahan yang ada di Kayu Agung. Nah, ini mungkin kalau kita tarik dari promosi, mungkin ada nilai promosinya di situ. Nah, tetapi dalam sisi penerapan nilai-nilai ajaran Islam itu saya kira sangat bagus sekali. Jadi seolah ketika kemudian kita menjelaskan sesuatu tidak hanya menjelaskan teori saja. Jadi diajak langsung mahasiswa itu kepada masyarakat. Saya ingat guru saya dulu berkata bahwa sekolah itu hanya memberikan kunci saja, kunci ilmu. Nah, sementara gudangnya ilmu, ya kunci itu kan membutuhkan ada pasangannya ya. Nah, pasangannya itu ada di masyarakat. Jadi masyarakat itu mengharapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah itu untuk kemudian disebarluaskan, dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ini menurut saya bagian penting ya di dalam inovasi implementasi mentoring agama Islam. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kegiatan mentoring ini ya diterapkan manajemen controlling yang cukup bagus. Baik controlling pada kegiatan mentoring di lapangan maupun controlling terhadap kualitas keilmuan dosen-dosennya. Nah, jadi setiap minggu dosen-dosen yang mengajar mentoring itu setelah mengajar itu akan diajak untuk berdiskusi dan mengikuti pengajian singkat kurang lebih 1 jam. Nah, jadi ada evaluasi yang mungkin saja didapati ketika kontrol di lapangan itu kemudian disampaikan di situ. Nah, termasuk tadi misalnya dalam pengamatan pengelola P5I ini ada misalnya dosen yang kurang menerapkan misalnya perkuliahan yang dinamis. Jadi lebih banyak ceramah misalnya begitu. Nah, itu akan mendapat sorotan dari pengelola. Karena penerapan mentoring ini berdasarkan wawancara saya dengan salah satu pengelolanya itu menghindari terjadinya banking concept of education sebagaimana pandangan Freire. Jadi kalau banking concept itu mahasiswa itu hanya semacam dijejali pengetahuan tanpa dia tahu pengetahuan itu untuk apa. Nah, konsep mentoring ini tidak begitu. Jadi ada pengetahuan yang disampaikan itu juga nanti termasuk didiskusikan bagaimana implementasinya sejauh ini di lapangan. Nah, itu saya kira bagian penting di dalam inovasi mentoring agama Islam dalam hal manajemennya. Dan yang terakhir dalam evaluasinya. Nah, evaluasi kegiatan mentoring ini dilakukan sedemikian rupa baik terhadap dosennya atau mentornya, begitu juga terhadap mahasiswanya. Terhadap dosennya itu selalu ada semacam tes, ya, selalu ada semacam tes terkait dengan kualitas pemahaman keislamannya. Nah, adapun terhadap mahasiswa ada semacam tes akhir atau yang disebut oleh pengelola itu dengan istilah pendadaran mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang telah selesai mengikuti mata kuliah Al-Islam 1 sampai Al-Islam 6 selama 1 semester nanti akan diberikan semacam ujian akhir. Nah, output dari ujian akhir itu berbentuk
semacam piagam atau sertifikat, ya mohon maaf, semacam sertifikat yang ya seolah pengakuan begitu dari lembaga P5I ini bahwa yang bersangkutan ya dapat dianggap cakap dalam beberapa materi uji yang diberikan. Nah, nanti sertifikat itu menjadi syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti yang pertama kegiatan KKN. Ya, jadi KKN di Uniski yang dilakukan oleh mahasiswa itu sepanjang pengetahuan saya mendapat pujian dari banyak masyarakat karena mahasiswa ini bukan dari Fakultas Agama, bukan dari Universitas PTKI, tapi dari PTS, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi umum. Tetapi mahasiswanya bisa khotbah, bisa menjadi imam dan lain sebagainya. Nah, catatan-catatan itu yang menurut saya bagian penting yang ingin saya sajikan di dalam makalah ini sebagai upaya inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, terutama di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke teman-teman yang lain, mungkin Prof. Shirozi ada komentar atau kita langsungkan saja dibahas. Silakan, Prof. Ya, silakan ditanya dulu ya. Jadi saya kira belum terungkap betul ya. Jadi dimensi kebaruannya itu di mana ya? Karena kalau metode mentoring itu ya udah biasa ya. Ya, nah, lalu mentoring di sini itu apanya yang baru, ya kan? Nah, kalau saya selintas tadi kayaknya salah satunya itu ada program mentoring ini terintegrasi dengan kegiatan apa PPL atau pengabdian masyarakat, gitu kan? Nah, kalau itu mungkin agak baru ya. Tapi kan Firman nggak menjelaskan itu. Ya, jadi ini juga latihan ya. Jadi kadang kalian tuh punya bahan, ya, tapi kalian nggak bisa mengidentifikasi gitu. Ini barang apa ya? Ada barang bagus tapi tidak tahu gitu kan? Nah, yuk sebutannya apa gitu kan? Nah, itu namanya perlu analisis. Nah, jadi sih kalau mentoring itu biasa lah, ya kan? Di mana-mana ada itu. Tapi mungkin ya saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau saya lihat ini mentoring yang diintegrasikan dengan kegiatan apa KKL atau KKN ya, saya itu menarik. Nah, tapi yang belum Firman jelaskan itu kira-kira tadi udah dijelaskan ya impact-nya, artinya pengetahuan dan keterampilan agama mahasiswa membaik itu ya, banyak yang bisa khotbah gitu ya, gitu ya. Tapi kalau mimpin tahlil mungkin enggak ya, karena Muhammadiyah ya. Ya, nah kalau dalam agama itu kan yang paling penting kan akhlak ya, perilaku ya. Nah kira-kira ada impact-nya enggak terhadap akhlak perilaku mahasiswa? Apakah ini sebabnya sehingga di Stitki itu nggak pernah ada demo misalnya, kan? Nah mungkin itu ya, karena agama itu yang paling esensial dari agama itu adalah akhlak, ya kan? Bahwa kita bisa ceramah, itu biasalah urusan dunia itu, ya. Walaupun ilmunya luas, terampil ini, ya hafal Al-Quran juga, kalau akhlaknya nggak baik kan nggak masuk juga itu kan. Nah, mungkin Firman bisa menjelaskan ya kira-kira di segi akhlakul karimah itu berimpact nggak itu, ya. Dan tolong tegaskan lagi itu apa betul itu integrasi antara mentoring itu dengan kegiatan KKL atau apa gitu ya. Ya, silakan. Kemudian nanti baru tanya jawab ya. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Firman dari yang dimaksud sama Prof. Shirozi tentang input dan integrasinya tadi ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mufti. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Jadi yang pertama terkait dengan impact tadi.
bahwa kegiatan mentoring ini seperti yang sudah saya jelaskan terdahulu memberikan semacam pengetahuan-pengetahuan yang disertai dengan keterampilan-keterampilan aplikatif bagi mahasiswa, yang itu menjadi modal yang berharga bagi mereka untuk hidup di tengah masyarakat. Nah, secara administratif, mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliah Al-Islam 1 sampai Al-Islam 6 itu nanti diuji lagi, Prof. Jadi diuji dengan satu ujian yang disebut dengan ujian pendadaran. Ya, mahasiswa yang lulus, dinyatakan lulus dalam ujian pendadaran itu kemudian nanti diberikan sertifikat, yang mana sertifikat itu menjadi syarat utama untuk mahasiswa mengikuti kegiatan KKN. Nah, jadi seolah ya pengakuan dari lembaga bahwa yang bersangkutan itu sudah bisa diikutkan dalam kegiatan KKN agar nanti bisa membawa nama universitas di tengah masyarakat itu. Nah, ini menurut saya tidak belum ada ya. Jadi kegiatan mentoring ini menjadi prasyarat untuk ikut KKN. Bukan kegiatannya, Prof. Jadi nanti mahasiswa yang sudah selesai, dia sudah selesai Al-Islam 1 sampai Al-Islam 6, nanti mendaftar untuk ikut ujian pendadaran, Prof. Oh gitu. Ya artinya kan kalau dia bermasalah di program mentoring mungkin nggak disuruh KKN dulu gitu. Iya, betul, Prof. Betul, Prof. Oh, ya. Nah itu yang saya katakan tadi. Itu yang saya katakan tadi. Ini sebenarnya penting ya. Jangan sampai mahasiswa KKN kita itu malu-maluin lembaga gitu kan. Betul, Prof. Gitu kan. Nah, betul. Banyak kejadian lah di UIN juga. Ada yang azannya salah gitu kan. Ya, ada yang baca Al-Qur'annya nggak jelas ya. Akhirnya dikira seluruh mahasiswa UIN itu begitu, padahal itu hanya kasus. Ya, saya kira ini satu filter ya. Nah, jadi mungkin di semua perguruan tinggi lah ya, termasuk di UIN mungkin perlu ada filtering seperti ini. Ya, kalau saya dulu kan begini ya, kita mahasiswa itu misalnya kelompok 5 orang itu kita buat pemetaan ya, jangan di situ al-hafiz semua gitu kan. Jadi ada yang al-hafiz gitu kan, ada yang pintar sepak bola gitu kan, ada ya. Nah, sehingga ketika diterjunkan di lokasi KKN itu kalau bagian ceramah ini, bagian suruh ngaji ini, jadi nggak malu-maluin. Kalau ngurus kalau kegiatan remaja olahraga ada motornya. Kalau pengajian ibu-ibu ada yang ngurus. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu kiat untuk menghindari kecelakaan ya atau masalah di lapangan. Ini juga program mentoring ini juga ya menurut saya ini bagus juga ya. Artinya kayak program ini ya PPL lah ya latihan pemanasan lah ya, pemanasan untuk ke masyarakat. Dan ini sebenarnya kalau cocok ya dengan konsep MBKM ya. Jadi kalau kalian baca Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu kan ada 3 bulan ya, 3 bulan mahasiswa itu ya bisa tidak ke kampus ya, bisa di luar, belajar di luar. Nah, cuma memang ya kalau dalam MBKM itu ada 8 bidang itu, jadi mahasiswa itu bebas, jadi walaupun nggak cocok dengan bidangnya. Tapi kalau menurut saya, walaupun di luar itu tetap mahasiswa itu harus di lapangan itu di luar kampus itu harus tetap relevan dengan studinya, gitu kan? Ya sehingga dia memberikan impact ya terhadap prestasi akademiknya. Tapi ya kalau di konsep Dikbud itu ya bebas gitu. Terserah anak apa baik mahasiswa yang menurut saya itu nggak bagus. Tapi itu lain soal. Ya, artinya program ini kalau di kurikulumnya diterapkan konsep Merdeka Belajar, ini cocok. Ya, tinggal di setel aja lagi. Ya, silakan yang lain. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof.
Baik rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang perlu dibahas. Di sini tadi juga sudah di-remcut di chat grup kita itu sudah banyak pertanyaan, kurang lebih ada sebagian yang sudah ditanggapi ya. Kalau kita mendengar sampai akhir, termasuk salah satunya ada pertanyaan dari ini, siapa yang mengisi mentoring, tadi dijelaskan sama Pak Firman, kan dosennya yang di situ. Waktu untuk pelaksanaan mentoringnya, kemudian mungkin ada hal yang hampir sama sih apa yang disampaikan sama Prof. Sirozi, bahwanya terkait mentoring ini, sebenarnya mentoring ini hampir sama dengan ada beberapa tempat pendidikan yang pernah melakukannya. Hanya saja minta penekanan kembali apa bedanya dengan yang lainnya. Kalau kita menyimpulkan dari apa yang dibahas sama Pak Firman tadi ya, terkait materi yang pada hari ini disampaikan itu tentang inovasi belajar pendidikan agama Islam di UNISKI ini, itu bertitik pada fokus kajiannya tentang mentoring agama Islam, yang pada dasarnya beliau menyajikan ada hal yang menurut beliau itu bisa dikategorikan inovasi. Pertama, baik dari segi kurikulumnya, kemudian dari sistem pembelajarnya, kemudian juga implementasinya. Baik, mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau perlu kita bahas, kami persilakan. Pak Mukti, Pak Ketua. Iya. Ya, itu kan sebenarnya kan di grup ini sudah ada pertanyaan, Pak. Jadi saya kira mungkin tidak perlu dilemparkan lagi, cukup dibahas saja dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya ada Ibu Siti Zulaikha, kemudian Fatima, kemudian siapa? Ibu Nopia, kemudian ada Pak Ade Rosad, kan? Itu maksud saya tadi, Pak. Ya, mungkin itu minta tanggapan dari Pak ini, mungkin dari apa? Saya juga di sini nanyakan ini. Misalnya apakah tenaga itu profesional atau dosen itu sendiri? Kalau dia profesional, ini kan perlu masih banyak lagi yang harus kita gali gitu kan. Apakah dia memang lulusan apa segala itu masih perlu kita gali lagi kan. Anunya kemana? Kalau dia dosen sendiri, itu apakah ada kaitannya nanti dengan studinya? Nanti kalau yang tidak ikut bagaimana? Karena sama-sama satu sudah biasa ketemu gitu kan. Ini perlu masih dibahas juga. Dikatakan di sini misalnya ada beberapa sekolah termasuk sekolah SMA LTI GM juga pernah melakukan seperti itu kan, yang sifatnya yang apa, yang ada sohya ibadah, thaqafah fikriyah, ada itu sudah ya. Mungkin dirunut aja Pak, diruntut mungkin bisa dijawab oleh pemateri. Baik. Maka tadi saya sampaikan, sempat tadi saya sampaikan ada beberapa poin yang pertanyaan di pertengahan jalan ketika presentasi Pak Firman itu ada hal-hal yang ditanyakan, namun juga sudah dibahas pada sampai akhir pembahasan. Tapi nggak apa-apa, kita coba kembali. Perlu saya bacakan dari Bu Siti Zulaikha nih, Pak Firman. Kegiatan mentoring dalam PAI sebenarnya bukan hal asing. Bahkan di beberapa madrasah juga ada. Kalau di UIN atau IAIN biasanya UKM Bapinda sebagai pemantapan dan penguatan keagamaan anggota. Metodenya hampir sama dengan yang dijelaskan Pak Firman. Kira-kira apa yang lebih menonjol inovasinya mentoring ini yang dipaparkan Pak Firman? Silakan Pak Firman. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Zulaikha. Tadi sebenarnya ada bagian ya yang saya jelaskan terkait dengan pertanyaan itu. Namun mungkin perlu saya pertegas lagi. Beda yang menurut saya paling mencolok, saya paling dekat dengan Unsri tadi. Jadi Unsri itu ada kegiatan namanya program namanya AMKAI, Asistensi Mata Kuliah Agama Islam. Nah, AMKAI itu dilakukan oleh semacam lembaga kemahasiswaan. Nah, itu. Dan di banyak perguruan tinggi modelnya seperti itu. Jadi yang mengelola kegiatan mentoring itu adalah mahasiswa. Jadi bukan lembaga top bottom. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi dia dari bawah ke atas. Jadi seolah gerakan mentoring itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Jadi bukan masuk di dalam kurikulum inti. Nah, di UNISKI ini tidak. Jadi ada dibentuk lembaga khusus, tadi sudah saya sebut namanya P5I. Nah, P5I ini yang yang menjadi motor gerak dari kegiatan mentoring ini. Itu mungkin perbedaan yang paling tajam ya dalam pengelolaannya. Kalau yang di perguruan tinggi yang lain ya tadi mungkin disebut sekolah ya, bahkan di sekolah tinggi atau perguruan tinggi agama Islam ya, itu juga ada. Nah, itu dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya. Ya, kalau di UNISKI tidak.
Ya, jadi dia lembaga yang mengelola itu. Ya, itu mungkin. Terima kasih, Pak Mukti. Saja ke pertanyaan kedua nih, jadi bisa kita rangkum nanti ya. Dari Bu Siti Fatimah, tadi sudah sempat disinggung ya siapa yang mengisi mentoring itu dosen. Mungkin ada persyaratan khusus untuk pengisi mentoring itu dari kurikulum yang disajikan, Pak Firman. Ya, makasih pertanyaannya dari Bu Siti Fatimah. Tadi mungkin saya tidak menjelaskan ya terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Nah, dari beberapa observasi yang saya lakukan, dosen-dosen atau mentor yang menjadi pengajar pada mata kuliah agama Islam itu bukan semua dosen. Jadi ada dosen yang terpilih. Dan untuk mencukupi kuota dosen mentor itu, direkrut beberapa dosen khusus yang memang lulusan ya atau berkompeten di bidang pendidikan agama Islam. Gelarnya itu biasanya SPDI, MPDI, LC ya, dan lain-lain itu. Nah, dosen-dosen Uniski sendiri yang dilibatkan dalam kegiatan mentoring itu melalui serangkaian tahapan tes. Jadi mulai dari membaca Al-Quran, kemudian nanti ada wawancaranya itu diskusi terkait dengan dinamika keislaman. Nah, itu kemudian nanti yang menjadi ya semacam persyaratan utama ya untuk menjadi mentor. Dan tidak menutup kemungkinan dosen yang sudah masuk di dalam kegiatan mentoring itu juga nanti bisa digantikan dengan dosen yang lain atau dengan dosen luar, dosen LB, dosen luar biasa, yang kalau misalnya dianggap mendapat ya semacam kritikan ya dari mahasiswa, kurang kompeten dan lain-lain itu. Tapi sejauh ini belum ada ya, sepengetahuan saya yang saya dapat dari wawancara dengan pengelolanya, belum ada ketika mahasiswa itu bicara tentang kompetensi dosennya. Nah, yang ada itu biasanya lebih kepada metode pengajarannya, banyak ceramah. Nah, itu saja mungkin. Ya, itu mungkin Pak Mukti. Baik, Pak Firman, sebelum kita kembalikan ke Bu Fatimah sama Bu Siti Zulaiha, ini juga pertanyaan dari Pak Abdurrahman yang saya pikir tadi sama sebenarnya konteksnya apa yang ditanyakan oleh beliau. Cuman karena beliau tadi minta karena ya boleh kita. Apakah tenaga mentor dari profesional atau dosen itu sendiri? Tadi dijawab tentang apa yang ditanya sama Bu Siti. Siapa yang mengisi mentoring tadi, syarat dan ke ini ya pengisi mentoring itu. Kemudian juga Sahabat Rahman juga mempertanyakan tentang bahwasanya di kegiatan itu sepintas seperti kegiatan-kegiatan yang sudah pada umumnya terjadi seperti yang ada disampaikan oleh beliau ini di SMA TIGM Kampus B KM 9. Oke, mungkin mau ditambahi lagi sama Pak Firman, nggak apa-apa, silakan. Ya, di banyak sekolah itu sebenarnya sudah dilakukan, Pak. Di Kayagung saja itu di SMA Negeri 1, kemudian di SMA Negeri 3 unggulan Kayagung itu pola itu sudah diuji cobakan dan dilakukan. Nah, tetapi kegiatan itu di luar mata pelajaran. Gitu. Jadi seolah itu semacam ekstrakurikuler tadi, jadi tambahan. Nah, kalau yang di Uniski itu tidak, dia include dengan mata kuliah. Ya, include mata kuliah. Jadi kalau tidak hadir ya dianggap ya tidak mengikuti mata kuliah itu. Kalau yang tadi kalau dia tidak hadir mungkin sanksi itu hanya sifatnya personal di dalam lingkup kelompok dia saja. Tapi ini menentukan kelulusan dia dalam mata kuliah itu. Nah, itu menurut saya ya yang berbeda juga dalam konteks kurikulum ya. Jadi dia masuk di dalam konteks kurikulumnya. Oke, Pak Firman. Baik, kami kembalikan dari penanya, mungkin ada tanggapan dari baik Bu Siti Fatimah, Bu Siti Zulaiha, Pak Abdurrahman, silakan. Cukup, terima kasih, sudah jelas. Oke, Bu Siti Zulaiha sudah. Bu Siti Fatimah gimana, ada tanggapan? Cukup juga. Pak Abdurrahman? Cukup, Pak. Oke, Pak Abdurrahman juga cukup. Kita lanjutkan dari ini, Bu Novia. Apakah sudah dijadwalkan setiap bulannya atau per semesternya kegiatan ini? Apakah ada indikator keberhasilan mentoring yang sudah dilakukan? Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Mungkin ini masuk ke manajemen ya. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan misalnya terkait dengan manajemen mentor. Jadi mentor itu
senantiasa kemudian di-upgrade pengetahuan-pengetahuannya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang khusus untuk kegiatan mentor. Jadi mentor-mentor itu diajak kepada pengajian-pengajian. Ya, di pengajian itu nanti diisi oleh ustadz-ustadz yang dari Palembang atau bahkan dari luar provinsi yang terkait nanti dengan materi-materi yang disampaikan di dalam kegiatan mentoring. Nah, jadi ada upgrade pengetahuan. Nah, untuk mahasiswa ada tadi ujian pendadaran. Jadi mungkin saja mahasiswa itu nilainya A, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam pendadaran itu kemudian tidak lulus. Karena pendadaran itu dia yang saya ketahui dalam observasi saya itu lebih banyak wawancaranya. Jadi tidak ada tertulis itu. Tidak ada tertulis. Langsung dia tes lisan. Nah, itu yang menurut saya ya menarik ya dalam manajemennya. Jadi controlling itu sangat ketat, dilakukan setiap minggu. Yang dengan itu menurut saya terjamin ya. Jadi terjamin kegiatan itu efektif gitu. Ya, terima kasih. Oke. Bu Novia, ada mau ditanggapi? Oke, terima kasih moderator. Mungkin tadi waktunya kalau tidak salah setiap 1 minggu ya tadi ya Firman. Ada kegiatan mentoring ini. Kemudian juga tadi ada istilahnya apa? Pendadaran. Pendadaran, ya. Dijelaskan, mungkin tadi artinya gini. Tadi kan mahasiswanya misalnya tadi kan dicontohkan ketika sudah mendapatkan nilai A, tapi ketika dimasukkan program pendadaran itu tadi belum tentu gitu ya. Artinya nilainya A itu tadi gimana ini? Ya. Ya. Nilai A itu ya nilai mata kuliah. Tapi persoalan kemudian standar, tadi kan kita bicara standar kan, standar menjamin bahwa mahasiswa itu dinyatakan berkompeten. Nah, itu persoalan yang lain, itu sudah di luar mata kuliah itu. Nah, itu menurut saya menarik ya, menarik sekali bagaimana manajemen itu dilakukan sebegitunya menurut saya. Jadi bukan kemudian hanya mengumpulkan KHS saja, saya sudah ikut mata kuliah. Ya, karena saya syarat untuk mengikuti pendadaran itu mengumpulkan KHS yang di situ sudah tertera nilai al-Islamnya itu 1-6. Jadi bukan nilai itu ukurannya, tapi itu persyaratan administrasi, nanti ada ujian pendadarannya itu yang menjadi patokan atau tolak ukurnya. Itu mungkin Bu Novi. Terima kasih. Baik, cukup Bu Novi. Itu juga ada Kang Asep tadi pertanyakan hampir sama pertanyaannya, inovasinya di mana? Mau ditanggapi lagi Pak Firman atau cukup Pak Asep? Terima kasih Kang Asep. Jadi mungkin ini saya akan mempertegas ya, inovasinya itu yang pertama dalam kurikulumnya. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, mayoritas di perguruan tinggi umum yang bukan fakultas agama, yang namanya mata kuliah pendidikan agama Islam itu hanya 1, bobotnya hanya 2 SKS. Nah, di Uniski itu tidak begitu modelnya. Jadi mata kuliah agama Islam itu ada Al-Islam 1 sampai Al-Islam 6. Jadi 6 semester. Nah, tadi sudah saya jelaskan, itu juga sebenarnya bagian dari pengembangan yang ada di kurikulum Universitas Muhammadiyah. Nah, tetapi dalam konteks Uniski, itu berbeda dalam materinya. Kalau di Muhammadiyah, dia lebih kepada transfer ideologi. Ya, transfer ideologi Muhammadiyahnya. Tapi kalau di mentoring Uniski ini, mata kuliah Al-Islam itu, dia lebih kepada keilmuan Islamnya.
Seperti misalnya di mata kuliah Al-Islam 1 itu lebih bicara tentang akidah. Jadi materinya tentang akidah. Al-Islam 2 itu bicara tentang fikih ibadah. Ya. Sampai yang kelima itu bicara tentang ghazul fikri, dan yang keenam Al-Islam 6 itu bicara tentang ta'rif al-arabiyah, pengenalan berbahasa Arab. Nah, ini beda dengan kurikulum yang ada di Universitas Muhammadiyah, apalagi di perguruan tinggi umum yang ada. Itu sudah beberapa kali saya cek sebelum kemudian saya yakin untuk menyatakan bahwa itu adalah inovasi yang disebut mungkin terkategori ya dalam mata kuliah kita ini. Kemudian yang kedua, dalam sistem. Tadi sudah saya sampaikan, mentoring itu sudah dilakukan di banyak tempat. Bahkan di sekolah-sekolah itu sudah ada yang melakukan itu. Nah, lalu apa bedanya? Nah, bedanya seperti yang saya sampaikan tadi, sistem mentoring di sekolah atau di perguruan tinggi yang lain itu pengelolaannya itu dari mahasiswa untuk mahasiswa atau dari siswa untuk siswa. Nah, di Uniski itu dikelola oleh lembaga khusus. Ya, lembaga yang setingkat dengan LPPM, dengan LPM dalam struktur organisasi pimpinan. Nah, dalam implementasi misalnya saya agak sorot misalnya dalam hal manajemen tadi, seperti yang saya jelaskan terdahulu. Jadi dalam manajemennya itu menurut saya inovatif. Ketika misalnya apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan mentoring itu, ya misalnya kemudian di cross check lagi oleh lembaga, ya untuk menjamin standar kelulusan dari standar keterampilan lulusan ya mahasiswa yang sudah mengikuti Al-Islam 1 sampai Al-Islam 6, dan bahkan itu menjadi prasyarat. Jadi ujian lulus dari ujian pendadaran oleh lembaga P5 itu menjadi syarat untuk bisa ikut KKM. Nah, itu menurut saya inovasi yang lain yang menurut saya layak untuk dibahas dalam mata kuliah ini. Itu mungkin Pak Mukti dan Pak Asep. Terima kasih. Pak Asep itu sebelum dijawab udah nganggut dulu, udah cukup sebenarnya. Oke, ada satu lagi ini dari Pak Ade Rosat, Pak Firman, masih seputar tentang impact-nya kali ya, kalau saya menyimpulkan dari pertanyaan Pak Ade Rosat ini ya, seberapa besar pengaruh kegiatan mentoring ini terhadap minat, nah ini terkhusus pada minat calon mahasiswa baru terhadap Uniski itu sendiri, ya, dan dampaknya bagi lembaga. Karena menurut dia Uniski ini masih butuh dukungan dalam berbagai hal, baik itu kuantitasnya hingga sampai sarana dan prasarananya. Silakan Pak Firman. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara minat ini saya kira bicara dalam konteks yang sangat luas ya. Jadi tidak hanya bicara tentang mentoring ini. Nah, tetapi mentoring ini dalam sepengetahuan saya dan dalam analisis saya menjadi semacam impact ya terhadap kemunculan niat dari terutama orang tua mahasiswa. Jadi anaknya itu mau menjadi misalnya seorang pengacara, maka kuliahnya kan di Fakultas Hukum. Nah, tetapi pengacara yang tidak sekedar pengacara biasa, tapi pengacara yang dia juga taat beragama. Nah, itu mungkin nilai plus yang ingin ditampilkan di dalam impact adanya kegiatan mentoring itu. Nah, kalau tadi bicara tentang minat, mungkin itu mengarah kepada jumlah ya, mungkin ya jumlah mahasiswa yang ingin atau orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Uniski. Nah, tadi sudah saya sampaikan itu tidak berdiri sendiri, tidak bisa kita katakan hanya dari mentoring, dan ini agak melebar tadi bicara tentang adanya prasarana. Begitu juga ya, ini perlu saya sampaikan, adanya misalnya minat itu terkait dengan akreditasi institusi atau akreditasi program studi.
Nah, di Uniski itu baru 2 program studi yang akreditasinya B. 5 yang lain itu semuanya C. Dan faktanya itu juga memacu atau memicu ya banyaknya pendaftar mahasiswa baru itu lebih kepada 2 program studi yang akreditasinya B itu. Sementara yang akreditasinya C itu sedikit. Nah, bahkan misalnya program studi teknik mesin itu sangat sedikit sekali peminatnya. Nah, sehingga kalau kita mungkin bicara agak melebar, operasional dari kegiatan di program studi teknik mesin itu subsidi silang dari program studi yang memiliki mahasiswa yang lebih banyak. Karena ini perguruan tinggi swasta. Yang operasional kampusnya itu murni berasal dari pengelola yayasan dan dari UKT mahasiswa. Nah, itu mungkin penjelasan singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Bapak Ibu sekalian, itu tadi langsung ditanggapi sama Pak Firman terkait mentoring agama Islam yang ada di Uniski, yang mungkin bisa dirangkum dari inovasi yang beliau sajikan itu terkait ada 3 poin. Pertama tadi tentang kurikulumnya, kemudian sistemnya, dan kemudian juga implementasinya. Masih ada waktu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanggapi sebelum kita kembalikan kepada dosen kita. Silakan. Ada lagi? Kayaknya sudah cukup nih ya. Pak Abdurrahman, Pak Asep, masih ada? Apakah program mentoring itu untuk semua fakultas atau hanya fakultas tertentu? Itu pertanyaan. Apakah hanya untuk satu fakultas atau satu prodi? Apakah untuk semua? Kalau tidak salah dengar tadi Pak Firman juga menyebutkan bahwasanya di program ini itu mentoringnya itu belajar bersama semua prodi ya, kalau nggak salah tadi. Coba Pak Firman, silakan Pak Firman. Ya, makasih sudah bantu menjawab. Ya betul Pak Abdurrahman. Jadi mentoring ini sebenarnya adalah program yang mendukung kegiatan mata kuliah. Nah, jadi mentoring itu include dengan mata kuliah Al-Islam 1 sampai Al-6 itu mata kuliah Pak, nah, yang diberikan di seluruh program studi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan setiap jenjang pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi itu kan semuanya harus mengajarkan pendidikan agama Islam misalnya. Dan itu dia masuk dalam kurikulum nasional. Nah, itu jadi itu mungkin Pak. Jadi semua prodi itu kalau di Indonesia mesti ada mata kuliah pendidikan agamanya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Firman. Ada lagi Pak Abdurrahman? Cukup. Oke, sebelum kita kembalikan kepada dosen kita, mungkin ada statement terakhir mau disampaikan oleh Pak Firman. Silakan Pak Firman terkait bahasan ini. Ya, saya kira cukup ya, Mukti. Cukup ya. Itu sepertinya ada Bu Epi mau nanggapin. Bu Epi? Ya, sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ngomongnya soal mentoring ya. Memang kalau dilihat ini adalah hal yang biasa sebenarnya. Sudah banyak, dan kalau tadi memang dikatakan dia mengatakan pelajaran keislaman, mungkin itu sudah dilakukan oleh lembaga Muhammadiyah. Nah, ini yang mau saya tanyakan, mungkin apakah memang di sini terstruktur atau seperti bimbingan dakwah biasa? Maksudnya apa dia ada legalitas formalnya yang memang disusun, di SK-kan, atau seperti apa? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentu saja Pak Firman. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya bicara tentang legalitas, mentoring itu dikelola oleh lembaga yang setingkat ya dengan LPPM. Jadi dalam struktur organisasi di Uniski, lembaga itu dibentuk khusus untuk mengelola kegiatan mentoring itu. Misalnya kan kalau di kita kan ada KKN itu kan dia kegiatan salah satu dari kegiatan LPPM. Nah, sama dengan di Uniski itu. Jadi kehadiran atau kemunculan lembaga P5I itu untuk
memayungi kegiatan mentoring itu. Secara legalitas formalnya itu di-SK-kan oleh rektor, pengangkatan struktur personalia dari lembaga P5I itu, termasuk seluruh yang terlibat dalam kegiatan mentoring itu, terutama mentornya, itu di-SK-kan oleh rektor sebagai pengajar pada mata kuliah Al-Islam atau pendidikan agama Islam. Nah, itu yang mungkin ini ya agak saya tegaskan bedanya dengan ya tadi sudah dijelaskan Ibu Evi, orang di mana-mana kan itu tidak asing lagi dengan mentoring, bahkan selevel sekolah SD pun itu sudah ada yang melaksanakan kegiatan mentoring ini. Nah, tapi kan bedanya tadi mentoring yang ada di Uniski ini dia dilaksanakan oleh lembaga khusus tadi. Kalau yang di tempat yang lain itu ya dia sifatnya hanya ekstrakurikuler saja. Ekstrakurikuler. Misalnya ada yang tidak mau ikut, ya itu tidak masalah karena dia lebih kepada siapa yang mau atau siapa yang ingin saja masuk ke kegiatan itu. Itu sepengetahuan saya bedanya ya. Makasih. Oke, baik. Gimana Bu Epi? Cukup? Cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya pikir cukup untuk sesi ini yang presentasi dari Pak Firman. Kita kembalikan kepada Prof. Shirozi, silakan Prof. Ya, sebenarnya ini cukup menarik ya, karena memang di negara kita ini terus dicarikan solusi ya dan formulasinya bagaimana sih sebaiknya pendidikan agama Islam itu diterapkan ya, karena kalau dari kurikulum formal itu kan ya kalau sekolah umum itu kan hanya 2 jam ya per minggu. Jadi kalau memang mengandalkan kurikulum formal itu ya nggak mungkin. Ya. Kemudian pemerintah juga kan sering tidak serius ya. Jadi pelajaran agama Islam itu biasanya ya nggak ada istilah nggak lulus ya. Pokoknya semuanya minimal memenuhi standar kelulusan, ya kan? Dan kalau kita ingat misalnya pada ketika masih ada ujian nasional itu kan pendidikan agama nggak masuk. Ya bagaimana mungkin anak-anaknya mau serius ya orang nasional ya nggak diuji. Tapi di madrasah waktu itu ada namanya ujian nasional untuk madrasah ya, ada pengetahuan agamanya. Nah, artinya ini menarik, cuma pertanyaannya saya kira kalau ini menjadi sebuah penelitian, itu penting untuk kita survei ya. Bagaimana sih respon mahasiswa? Ya. Itu tadi belum. Ya. Jadi sebenarnya tanggapan mahasiswa bagaimana sih terhadap program ini? Ya kan? Yang kedua, pertanyaan Bu Evi tadi, sebenarnya ini seberapa serius sih Uniski dengan program ini? Ya kan? Tadi dikatakan ya ini kalau di dalam kurikulum formalnya nggak ada, gitu. Tapi dia program ekstrakurikuler ya yang sangat ditekankan gitu kan. Nah pertanyaan yang lebih teoritis lagi, apakah program ini bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Nah, di semua prodi ya. Jadi ini menarik ya, menarik kita baca misalnya apakah dalam rumusan capaian pembelajaran prodi itu disebutkan ya, artinya pentingnya kompetensi dalam pengetahuan dan pengamalan agama ini. Karena kalau nggak ada kaitannya di situ, ya mungkin yang bergerak itu ya hanya mentornya saja. Dosen-dosen lain mungkin acuh tak acuh ya. Dan mungkin fasilitasinya, pendanaannya juga nggak serius. Gitu kan. Nah, jadi saya kira itu ya yang pertama, bagaimana sih respon mahasiswa? Kalau ada ya, kalau belum ada datanya nggak apa-apa, Firman. Ya. Yang kedua, seberapa serius? Ya kalau di perguruan tinggi kan nggak bisa
kalau program itu serius, mesti dimasukkan, disebutkan di dalam visi misinya, di dalam distingsinya, di dalam capaian pembelajarannya, di dalam RPS-nya, ya kan? Nah, itu ada enggak itu? Nah, lalu penting juga ya kalau bisa diperoleh datanya, ini sebenarnya respon masyarakat bagaimana, ya kan? Bagaimana masyarakat merespon ya, ketika dilaksanakan di masjid satu kampung misalnya, itu bagaimana respon masyarakat? Saya kira itu ya, kalau misalnya ada datanya monggo Firman ya, kalau belum itu saya kira hal-hal yang perlu kita perhatikan ya untuk kedepannya ya. Ya, makasih.